Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Di pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang berbagai bentuk penyimpangan terhadap Asmaul Husna. Kita tahu bahwasannya Asmaul Husna itu merupakan nama-nama indah yang Allah miliki. Sifat-sifat sempurna yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Otomatis karakteristiknya, substansinya benar-benar keutuhannya hanya Allah yang mengetahui. Khatil iman a'azallahu wa yakum. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180 Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki asma'ul husna fad'uuhu biha, maka berdoalah kepada Allah dengan menggunakan asma'ul husna. Dari ayat ini kita petik yang pertama, kita diperintahkan secara langsung ketika mau berdoa kita sebutkan asmaul husna terlebih dahulu. Contoh, mau minta kelancaran rezeki, ya Razzaq, ya Matin, ya Ghafur, ya Rahman. Ya Rabbas samawati wal ard, ya Badi'as samawati wal ard, ya Allah, mudahkanlah urusanku dalam hal ini, ya Allah, berilah aku hidayah, ya Allah, dan terus. Sebelum meminta sesuatu, ucapkanlah asmaul husna sebagai bentuk wasilah kita agar doa kita atau permintaan kita terkabul. Berikutnya, ilhad merupakan bentuk penyimpangan. Nah, dari ayat tadi, setelah Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhidun, dan tinggalkanlah orang-orang yang melakukan ilhad fi asma'ihi terhadap nama-nama Allah. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka semua akan dibalas oleh Allah kelak di yaumul qiyamah. Nah, siswa-siswi yang kami banggakan, ilhad, jadi perlakuan ilhad atau tindak ilhad itu merupakan tindakan di mana seseorang menyimpang atau menyelewengkan asmaul husna. Penyimpangan ini bisa berbentuk tasbih, taktil, takyif, ataupun bahkan menjadikan asmaul husna sebagai nama berhala, nama sesembahan selain Allah, atau asmaul husna diukir pada benda-benda tertentu, benda-benda mistis yang nanti harapannya mendapatkan kekuatan gaib yang lebih kuat. Nah, mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, tasbih. Tasbih itu menjadikan salah satu asmaul husna atau lebih itu punya karakteristik serupa dengan makhluk. Contoh, kita ambil contoh salah satu asmaul husna yang sering kita dengar, Al-Basir ya. Al-Basir artinya maha melihat. Al-Basir, maha melihat. Kita tahu bahwasanya manusia melihat dengan kedua matanya. Serangga melihat dengan matanya yang bentuknya berbeda. Dan kita lihat hewan-hewan lain. Bahkan mata manusia antara satu dengan yang lain pun berbeda. Ada yang bola matanya biru, ada yang hijau, ada yang hitam, ada yang coklat, dan warna-warna lain yang lebih fantastis atau yang mungkin lebih langka atau warna-warna aneh ya. Semua itu ada dan Allah ciptakan. Antar mata manusia saja berbeda. Ada yang belalak seperti orang melotot, ada yang sipit sekali seperti orang tidur. Ya, itu merupakan ciptaan Allah yang beragam macam bentuknya. Nah, tasbih ini kesalahannya apa? Ketika seseorang mengimani Al-Basir, Allah Maha Melihat, orang tadi langsung menggambarkan, memikirkan bahwasanya Allah itu punya mata. Wah, berarti Allah punya mata dua deh, kanan dan kiri kayak kita. Kalau enggak samping kanan, samping kiri, kayak apa ya matanya Allah? Allah itu Al-Basir, yang Maha Melihat. Dan Allah yang menciptakan penglihatan kita, penglihatan semua makhluk hidup. Jadi nggak bisa disamakan. Ini tasbih dosa besar. Menyamakan nama Allah atau karakteristik Allah dengan karakteristik makhluk. Contoh lain, As-Sami' Maha mendengar. Berarti Allah punya dua kuping, dua telinga kayak kita.
Padahal kita tahu perbedaan antara telinga manusia, telinga monyet, telinga simpanse, telinga apalagi kadal punya telinga enggak? Dan hewan-hewan lain ya yang bertelinga. Kita lihat perbedaan telinga mereka, tapi namanya sama telinga, alat untuk mendengar. Sedangkan Allah yang menciptakan pendengaran tidak membutuhkan itu semua dan tidak bisa disamakan. Itulah kesalahan tasbih, yaitu menyamakan nama Allah dengan karakteristik makhluk hidup dan contoh-contoh yang lain. Golongan ini disebut sebagai al-musyabbihah. Tokoh-tokohnya ada Jaham ibn Safwan dan lain sebagainya. Nanti bisa Ustadz share artikelnya tentang tasbih. Dan ini merupakan dosa besar dalam Asmaul Husna ya. Jadi kita mengimani Asmaul Husna itu yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Sudah, kita mengimani sebagaimana Allah cantumkan dalam ayat-ayatnya dan Rasulullah jelaskan dalam hadis-hadisnya. Nggak usah ditambahi, nggak usah dikurangi, nggak usah diutak-utik. Kemudian yang berikutnya taktil. Taktil itu kayak mengingkari atau menolak salah satu nama Allah yang mungkin bagi dia itu, wah ini nggak enak ini. Contoh, ada orang yang mungkin akal sehatnya kurang sempurna ya, atau orang yang tersesat karena sebuah ideologi Mu'tazilah atau ideologi-ideologi lain. Contoh, Al-Hayy yang maha hidup. Kita tahu bahwasanya Al-Hayy yang maha hidup itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kehidupan kepada kita. Jangan sampai nanti kita berpikir bahwasanya makhluk hidup itu perlu makan. Kita makhluk hidup perlu makan. Kucing yang kita pelihara di rumah, nggak dikasih makan 1 hari, 1 malam, 24 jam, itu bisa tewas. Atau burung yang ada di kurungan, kita nggak kasih makan minum dalam 1 hari, bisa mati. Nah, dan kita tahu dalam ilmu biologi, ciri-ciri makhluk hidup itu adalah berkembang biak. Ciri-ciri makhluk hidup adalah makan dan minum, terus ada waktu istirahat, ada fase di mana dia akan istirahat. Ini nggak berlaku pada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Al-Hayy, yang maha hidup. Allah yang memberi kehidupan kepada semua makhluk hidup. Dan jangan sampai ketika kita mengimani Al-Hayy, kita menolak nama ini. Taktil itu menolak, mengingkari. Allah nggak usah dikasih nama Al-Hayy ya. Soalnya nanti kalau Allah maha hidup, nanti jangan-jangan dia beranak pinak. Jangan-jangan nanti Allah itu butuh tidur untuk istirahat. Na'udzubillah min dzalik. Ini namanya taktil ya, salah satu dosa kesalahan manusia terhadap Asmaul Husna. Berikutnya tasrif. Tasrif itu mengutak-ngutik, menukil kemudian merubah nama Allah. Contoh Al-Aziz yang maha perkasa, maha mulia. Di situ diplesetkan jadi Al-Uzza. Jadi nama berhala di zaman jahiliyah kan salah satu nama berhala yang viral, yang terkenal adalah Al-Uzza. Dari kata Al-Aziz. Kemudian Al-Lad dari kata Al-Ilah yang artinya Tuhan. Itu namanya adalah tasrif. Kemudian yang berikutnya, makna tasrif yang berikutnya juga menamai Allah dengan nama-nama yang tidak tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Contoh, kita kan seorang filosofi atau ilmu filsafat ingin menggambarkan Tuhan sempurna itu bagaimana, sampai disebut sebagai causa prima, penyebab yang tidak ada sebab sebelumnya, atau sesuatu yang manunggal, atau dalam bahasa Arabnya al-illatul fa'ilah ya, causa prima, atau nama-nama lain yang memang tidak tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, kita nggak boleh memberi nama Allah dengan nama-nama tersebut, nama-nama ciptaan dari ilmu filsafat atau ilmu-ilmu yang lain, teologi-teologi yang lain. Ketika kita ingin memberi nama Allah, ya dengan nama-nama yang ada dalam Al-Quran, ada 99, dan nama-nama yang ada dalam hadis-hadis Nabi. Selain itu tidak boleh. Selain itu berarti namanya tasrif, nggak boleh. Kemudian takwil. Takwil itu menafsirkan asma Allah atau Asmaul Husna atau salah satu nama Allah itu dengan penafsiran yang aneh, yang nyeleneh. Contoh ketika
Allah ditafsirkan memiliki tangan. Kemudian orang Yahudi mengatakan yadullahil maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu. Jadi menafsirkan sesuatu itu luar biasa. Kadang kalimat tangan yadullah fil jamaah, yad di sini merupakan keberkahan, kepengawasan dan kebersamaan. Nah, kita nggak boleh menafsirkan salah satu nama ataupun sifat Allah dengan cara yang nyeleneh atau tanpa dalil. Semua sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dan Allah sendiri dalam Al-Quran. Maka dari itu kita sekali lagi nggak boleh mensifati atau menamai Allah dengan nama dan sifat yang tidak layak. Ya, seperti tadi bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu sepertinya ada waktu istirahat. Allah Subhanahu Wa Taala itu sepertinya butuh pembantu, butuh rewang. Buktinya Allah ciptakan malaikat untuk mencatat amal, mencatat ini. Itu bukan berarti Allah membutuhkan malaikat. Allah ciptakan malaikat dengan banyak hikmah di dalamnya. Salah satunya adalah agar manusia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Agar manusia terjaga. Ada yang menjaga. Kan kita tahu bahwasanya salah satu dari banyak malaikat ditugaskan oleh Allah untuk menjaga janin manusia. Kemudian khatil iman azallahu wa yakum. Berikutnya ilhad yang kita pelajari sekarang adalah sebuah penyelewengan terhadap Asmaul Husna. Ya, ada orang tidak mau terima 99. Aku nggak mau 99. Aku terima cuma 19. Sisanya nggak perlulah. Nah, ada yang menjadikan nama-nama Asmaul Husna diukir di sebuah keris supaya kerisnya itu sakti. Wah, luar biasa. Atau diukir di tembok-tembok kamar dengan harapan biar setan nggak bisa masuk ke kamarnya. Padahal Al-Quran dibacakan di dalam kamar itu sudah mengusir setan di dalamnya. Bukan ukiran Al-Quran ataupun ukiran Asmaul Husna. Dan contoh-contoh penyelewengan yang lainnya. Contohnya di sini Ustadz akan memberikan yang pertama, ada sebagian orang yang meyakini bahwasannya Asmaul Husna itu punya khasiat tertentu. Contoh disembuhkan. Contoh misalnya kita ada sakit mata nih. Katanya kalau berzikir dengan salah satu Asmaul Husna yang artinya Allah Maha melihat, As-Sami, As-Sami, As-Sami sampai 1000 kali, berkali-kali dalam sehari, itu sakit mata kita hilang. Nah, ini bentuk penyelewengan juga. Ya. Asmaul Husna itu bukan untuk menjadi jampi-jampi. Walaupun tujuannya meminta kesembuhan, tapi langsung meminta kepada Allah SWT. Bukan caranya seperti itu. Ya. Jadi ada pembacaan khusus yang berulang-ulang dengan jumlah dan waktu yang tertentu, ya, supaya menyembuhkan sebuah penyakit. Nah, jelas perbuatan ini merusak akidah kita, bahkan mengandung pelecehan terhadap Asmaul Husna yang jelas artinya sangat indah dan luar biasa. Sehingga perbuatan ini juga memalingkan manusia dari zikir yang harusnya dikerjakan. Contohnya, zikir habis sholat 5 waktu, zikir pagi dan petang, dan yang terakhir, zikir sebelum tidur. Minimal kita sebagai muslim melakukan 3 zikir tadi ya. Contoh penyelewengan yang lain, menjadikan nama-nama Allah atau Asmaul Husna sebagai jimat. Ditulis dalam kertas, dimasukkan atau dikalungkan, ya, demi menjaga sehingga tidak tergoda, tidak terganggu, atau tidak diculik sama setan, tidak diculik sama kuntilanak, dan lain sebagainya. Kita lihat beberapa anak kaum muslimin yang mungkin belum mengetahui hukumnya atau masih jauh dari ilmu agama, itu mengkalungkan tulisan-tulisan Asmaul Husna di bayi mereka dengan tujuan agar tidak diculik oleh kuntilanak atau dengan tujuan-tujuan lain yang aslinya itu sebagai perlindungan. Ikhwatul iman, tidak boleh menjadikan sesuatu itu pelindung kita. Pelindung kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu Asmaul Husna ataupun ayat Al-Qur'an, tidak boleh.
digantung di kamar, digantung di rumah, atau jadikan kalung, ya, dengan tujuan penjagaan, perlindungan dari pandangan ain, mata jahat, atau kedengkian atau gangguan setan dan lain sebagainya. Jelas perbuatan ini diharamkan dalam syariat Islam. Rasulullah dengan tegas, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan sebuah jimat, maka dia telah melakukan perbuatan syirik. Jimat apapun, nggak ada jimat Islami. Nah, ini contoh, ada keris bertuliskan Asmaul Husna. Nanti bisa kalian lihat di situ. Kemudian ada juga ini lukisan Asmaul Husna, tapi bukan sekedar lukisan ya, lukisan untuk hiasan sebuah seni nggak masalah. Mungkin di situ ada khilaf antar ulama, hiasan-hiasan Asmaul Husna gitu ya. Tapi ini bukan sekedar hiasan, ini Asmaul Husna yang dirangkai sedemikian rupa dengan tujuan tolak bala, dengan tujuan pengasihan, sehingga rumah itu bisa menimbulkan rasa kasih, atau bisa lukisan tadi, lukisan itu yang sekarang kalian lihat itu bisa menimbulkan tolak bala dan khasiat-khasiat yang lain. Nah, dua gambar ini contoh ilustrasi yang nyata, Ustadz ambil, Ustadz tidak perlu sebutkan sumbernya, yang digunakan oleh sebagian saudara-saudari kita yang belum memahami bahwasanya perbuatan ini itu perbuatan menyimpang, menyeleweng dan diharamkan dalam syariat Islam. Nah, terakhir Ustadz akan tutup pertemuan hari ini dengan ceramah singkat, dari seorang ustadz ya, yang juga dia ahli dalam meruqyah. Nah, mungkin beberapa ikhwah Contoh, itu ya, ada beberapa hal praktek-praktek yang keliru, praktis ya, praktis yang keliru, yang salah dalam meruqyah tapi menggunakan Asmaul Husna. Mereka ada yang dengan cara menzikirkan sampai sekian ribu kali, sekian ratus kali. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, misal. Atau apalagi biasanya, ya Malik, ya Malik, ya Malik, ya Aziz, ya Aziz, ya Aziz. Sampai sekian ratus kali, sekian ratus ribu kali, sekian ribu kali. Itu salah. Bukan seperti itu ruqyah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan cara-cara yang semacam itu, justru jin itu akan semakin tambah banyak, bahkan menyerang balik kepada orang yang meruqyah. Bahaya. Dan cara seperti itu diambil dari kitab ini. Nah, saya nggak sebut lah. Ini ada 4 jilid. Nah, ini kitab termasuk ini. Dan ini asli kitab rujukan tukang sihir nomor 1. Bentuk penyelewengan di mana orang tadi menjadikan Al-Asmaul Husna sebagai zikir sehari-hari dengan membaca semua atau cuma satu. Jadi saya mungkin nama. Agak, terus pagi, sore, dan waktu-waktu tertentu, tengah ini malam contohnya. Dan seterusnya. Dengan tujuan tertentu juga. Ini cara-cara membuat raja. Jelas itu salah. Cara-cara membuat pengasihan pada orang, menjelaskan, menyantet orang. Karena beliau praktisi lapangan langsung yang melihat bagaimana gila, ada banyak lah di sini. Bahkan penyelewengan terhadap Asmaul Husna dan bisa mendatangkan gangguan syaitan. Ini ada di halaman 300. Saya sudah baca ini. Gunanya untuk apa? Supaya kita tahu seperti apa sih modus-modus tukang sihir itu. Ini perlu kali ya. Sebelum kita membahas tata cara meruqyah dengan Asmaul Husna yang sesuai sunnah. Itu ada. Jadi bukan disikirkan, dipuasai, kemudian melakukan ritual-ritual yang merendam diri di sungai. Kemudian ada juga yang nggak boleh puasa, tapi bukanya ketika iftar tidak boleh makan hewani, nggak boleh makan ayam, nggak boleh makan sapi, bolehnya makan ayam goreng. Yang dimaksud seperti itu, nggak boleh. Itu kalau di Jawa namanya puasa ngasrep. Puasa ngasrep namanya. Ada puasa pati geni, nggak boleh makan, nggak boleh tidur, nggak boleh buka. Nggak boleh kena cahaya, sudah dikubur saja itu. Iya, itu pati geni namanya. Dan ada yang kuat. Di daerah saya ada 40 hari 40 malam
dia tidak tidur, tidak makan, tidak minum. Ya, nanti kalian Tidak bisa terkena melihat cahaya sedikit langsung pun. Sekali terkena videonya cahaya, harus di channel diulang dari YouTube awal beliau, lagi. penjelasan tentang Menyiksa. penyelewengan, Ini bentuk saya kasih penyelewengan contoh ya. penggunaan asmaul Bahwasanya husna, yang di dimana antara penyelewengan nama-nama tadi Allah yang mulia, justru mendatangkan nama-nama Allah gangguan yang setan. agung, itu ada talbis Sampai iblis di di sini dalamnya. pelajaran kita tentang ilhad. Semoga bisa dipahami. Bukan di Asmaul Husna ya, Dan maksudnya mari di kita dalam bentengi ritualnya. Mohon maaf. kita dan Di keluarga dalam kita ritual-ritual dari tersebut berbagai macam yang bentuk mengkhususkan penyelewengan. kamu baca zikir. Misalnya Tidak. apa? Ya Jazakumullah tawab. khair atas Ya perhatiannya. tawab sekian ratus Sampai kali, bertemu di sekian ribu kali. pertemuan Ini berikutnya. nama Tetap at-tawwab. semangat dalam kondisi KBM Ada Daring nama masa khodamnya pandemik. sendiri dari bangsa jin. Wabah COVID-19. Namanya Mikhail. Assalamualaikum Bukan Mikail. warahmatullahi wabarakatuh. Mikhail. Wa huwa ra'isun. Ini adalah